Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tan Yun dan Shin Bingxuan terbang keluar dari paviliun, keduanya melakukan tendangan voli, tetapi ketika mereka melihat puncak gunung suci Tianqi, seorang pria jangkung dan tampan memegang Sangguan Yuxin. Seorang pemuda tampan, tidak lain adalah tunangan Sangguan Yuxin, yaitu Zhongxing. "Siner, mengapa kamu menangis?" ucap Zhongxing memandang Sangguan Yuxin di lengannya dengan sedih dan menyeka air matanya. Aku baik-baik saja," Sangguan Yuxin tersedak dan berkata, "Ayo pergi," ucap Sangguan Yuxin. Iya, ketika Zhongxing mengangguk, Yuxin tiba-tiba menyadari sesuatu. Alisnya berkerut, dia melihat ke samping, dan melihat Tan Yun dan Shin Bingxuan. "Siner, aku mengerti," Zhongxing berkata dengan lembut, lalu dengan lembut melepaskan Sangguan Yuxin, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, "Kamu adalah Tan Yun," ucap Zhongxing. "Apakah kamu mengenaliku?" ucap Tan Yun bingung, dan Shin Bingxuan bingung. Mereka mendarat di depan Zhongxing dan Sangguan Yuxin. Tentu saja, Zhongxing mengepalkan tinjunya, membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun, dan berkata, "Terima kasih, aku Zhongxing," ucap Zhongxing. "Hah?" Tan Yun mengangkat alisnya, "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" ucap Tan Yun. Zhongxing bangkit dan menatap Sangguan Yuxin dengan penuh kasih sayang, lalu menatap Tan Yun dan berkata, "Aku selalu menyukai Yuxin, tapi ada satu orang di hatinya, yaitu kamu Tan Yun. Bahwa selama bertahun-tahun, Anda berpura-pura mati. Selama bertahun-tahun Anda berpura-pura mati, Yuxin patah hati, dan karena inilah saya memiliki kesempatan untuk mendekatinya, untuk merawatnya, sampai rasa sakit di hatinya sembuh. Oleh karena itu, saya berterima kasih," ucap Zhongxing. Mendengar ini, ketika Tan Yun masih khawatir Yuxin akan marah pada Zhongxing, Sangguan Yuxin menyeka air matanya dan mencubit Zhongxing dengan genit, menyebabkan Zhongxing menyeringai kesakitan. "Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang membiarkan kamu berbicara omong kosong?" ucap Sangguan Yuxin. Kemarahan pura-pura Sangguan Yuxin tidak diragukan lagi menggoda. Melihat tindakan Sangguan Yuxin, Tan Yun menghela nafas lega, dia bisa melihat bahwa Yuxin sangat menyukai Zhongxing. Aku salah," ucap Zhongxing buru-buru memohon ampun pada Sangguan Yuxin. Hampir sama, setelah Sangguan Yuxin berkata, matanya yang indah menatap Tan Yun dengan mata merah dan bengkak, dan dia memaksakan senyum dan berkata, "Tan Yun, kamu dan aku berkenalan dengan takdir, dan kita telah mengalami hidup dan mati bersama, tapi kita tidak punya waktu untuk mengerti, aku merasa sangat menyesal. Butuh waktu 30.000 tahun untuk melupakanmu, tapi aku tidak membencimu, karena kamu tidak salah," ucap Sangguan Yuxin. Air mata Sangguan Yuxin mengaburkan pandangannya. "Tan Yun, kita akan tetap berteman baik kan?" ucap Sangguan Yuxin. "Tentu saja," Tan Yun berkata dengan tulus, "kamu akan selalu menjadi temanku," ucap Tan Yun. "Baiklah," setelah Sangguan Yuxin menganggukkan kepalanya, dia melirik Zhongxing dengan air mata di matanya. Segera, dia menatap Tan Yun lagi dan berkata, "Meskipun kamu adalah temanku, aku tidak ingin kamu muncul di pernikahanku dalam 3 tahun, apakah kamu menyalahkan aku?" ucap Sangguan Yuxin. Tan Yun menggelengkan kepalanya. "Tidak," ucap Tan Yun. Mendengarkan percakapan antara Tan Yun dan Sangguan Yuxin, Zhongxing sebenarnya sangat jelas, bagaimanapun juga, Tan Yun adalah pria pertama yang membuat Sangguan Yuxin jatuh cinta, dan dia tidak bisa santai sekarang. "Terima kasih," ucap Sangguan Yuxin selesai berbicara, memandang Shin Bingxuan, matanya menjadi dingin, dan dia berkata tanpa ragu, "Aku membencimu, bukan hanya karena aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik dan kamu berbohong padaku, namun, jika Anda tidak berbohong kepada saya, mungkin aku dan Tan Yun itu tidak akan berakhir seperti ini, jadi Shin Bingxuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, tidak pernah," ucap Sangguan Yuxin. Mendengar ini, Shin Bingxuan tidak bisa berkata apa-apa. "Zhongxing, ayo pergi," ucap Sangguan Yuxin sambil memegang tangan Zhongxing. "Baiklah," ucap Zhongxing. Setelah Zhongxing mengangguk, keduanya naik ke langit berdampingan dan menghilang ke langit malam. Melihat sosok Sangguan Yuxin yang pergi,
Xin Bingxuan menghela nafas dalam-dalam, dia benar-benar sedih kehilangan saudara perempuan yang baik ini. Bingxuan, jangan sedih, Tan Yun memeluk Xin Bingxuan dan berkata, aku percaya suatu hari dia akan memaafkanmu. Selain itu, ini bukan salahmu, ini aku, rahasia hidupku, ucap Tan Yun. Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tan Yun, kamu tidak mengerti, Yuxin juga tahu bahwa aku tidak memberitahunya karena aku ingin merahasiakannya, dia akan berpikir bahwa aku menyebabkan kamu dan dia tidak bersama pada akhirnya. Bahkan jika dia mencintai Zhongxing sekarang, dia masih akan memikirkannya, ucap Xin Bingxuan. Kenapa, ucap Tan Yun benar-benar tidak setuju. Karena kamu adalah pria pertama yang pernah dia cintai, Xin Bingxuan berkata dengan sedih, aku khawatir dia tidak akan pernah memaafkanku dalam hidup ini, ucap Xin Bingxuan. Apakah kamu dapat berdamai di masa depan? Kita akan dengan setia mendoakan kebahagiaannya, ucap Tan Yun. Iya. Xin Bingxuan mengangguk, mengulurkan sepasang tangan yang lembut dan tanpa tulang, memeluk Tan Yun, dan berkata dengan lembut, senang rasanya memilikimu di sisiku. Sudah lama sekali, tetaplah bersamaku malam ini, ucap Xin Bingxuan. Oke, ucap Tan Yun, mengambil Xin Bingxuan dan berjalan menuju paviliun. Xin Bingxuan berkata dengan malu-malu, apa yang akan kamu lakukan, ucap Xin Bingxuan. Bukankah kamu memintaku untuk menemanimu malam ini, ucap Tan Yun pura-pura bingung. Aku memintamu untuk menemaniku melihat bintang-bintang dan memberitahuku apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun, kemana pikiran kamu pergi, ucap Xin Bingxuan. Suara Xin Bingxuan menjadi lebih lemah saat dia berbicara. Bodoh, aku menggodamu, ucap Tan Yun tersenyum. Xin Bingxuan berseru, kamu menggertak orang lain, ucap Xin Bingxuan. Tan Yun tersenyum dan duduk di tanah, duduk berdampingan dengannya di puncak gunung suci Tianqi, memandang langit berbintang dan berbicara untuk malam yang panjang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Xin Bingxuan meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan tertidur dengan tenang. Wosh! Dua bayangan indah turun dari langit dan berubah menjadi Yu Yunxi dan Miao Qingqing dari puncak gunung suci Tianqi. Saudara ke-9, mendengar seseorang memanggil, Xin Bingxuan terbangun, dan dengan malu-malu bangkit dari pelukan Tan Yun. Saudara 8, ada apa, ucap Xin Bingxuan. Kamu dan Tan Yun berdamai, ucap Miao Qingqing tertawa. Tanyakan dengan sadar, ucap Xin Bingxuan memutar matanya. Aku bilang saudara muda ke-9. Miao Qingqing berhenti dan berbisik, seperti kata pepatah, malam musim semi bernilai $1000, kamu tidak duduk di luar sepanjang malam kan, ucap Miao Qingqing. Apa kamu ingin dipukuli, ucap Xin Bingxuan tersipu malu, bangkit dan berkelahi dengan Miao Qingqing. Tan Yun yang berada di sampingnya, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dan Yu Yunxi di depan Tan Yun tersenyum sedikit tidak wajar. Setelah beberapa saat bermain-main, kedua gadis itu terdiam. Tan Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, Yunxi, kamu tinggal di sini sementara, aku akan pergi menemui Zixi, ucap Tan Yun. Iya. Yu Yunxi mengangguk sebagai jawaban. Jangan khawatir, kami akan menjaga Suster Yunxi dengan baik, ucap Miao Qingqing sembarangan. Oke, Tan Yun tersenyum, lalu berubah menjadi wajah lain, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke lautan awan yang luas. Dan dalam sekejap mata, matahari terbenam. Miao Qingqing meninggalkan gunung suci Tianqi, Yu Yunxi dan Xin Bingxuan duduk di rumput di puncak-puncak dan mengobrol dengan baik. Yunxi, kamu menyukainya kan? Ucap Xin Bingxuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Yu Yunxi sedikit terkejut, Bingxuan, aku tidak mengerti maksudmu, ucap Yu Yunxi. Aku bilang kamu suka Tan Yun kan? Ucap Xin Bingxuan. Yu Yunxi berkata, Bingxuan, kamu terlalu banyak berpikir, Tan Yun dan aku hanya berteman, ucap Yu Yunxi. Kamu tidak harus menyangkalnya, Xin Bingxuan memandang Yu Yunxi, seolah ingin melihat melalui pikirannya. Sebelumnya, Anda polos, Anda bertopeng, tetapi saya telah mendengar nama Anda. Anda adalah permata di telapak tangan Kaisar Shizu, dan Anda kuat dan murni. Jika Anda tidak menyukai Tan Yun, bagaimana bisa Anda setuju untuk pertunangan palsu dengan dia, atau bahkan di masa depan, pernikahan palsu dengan dia di depan seluruh dunia, ucap Xin Bingxuan. Ketika Yu Yunxi ingin membela diri, Xin Bingxuan menambahkan, dan juga, Tan Yun secara alami lambat untuk perasaan dan tidak memahami hati perempuan dengan baik.
Menurut pendapatnya, dia tidak ragu-ragu untuk terluka parah, tetapi dia juga berpartisipasi dalam kompetisi untuk memenangkan kejuaraan karena dia membantumu dan tidak ingin kamu menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Tapi dia mengabaikan poin terpenting, ucap Shin Bingsuan. Mendengar ini, Yu Yunxi tersenyum sedikit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, poin yang mana, ucap Yunxi. Shin Bingsuan yang cerdas berkata, dia mengabaikan poin umum dari seorang wanita yang sombong dan arogan. Poin umum ini adalah bahwa dia tidak akan pernah bercanda atas namanya sendiri. Jika Anda kejam padanya, bagaimana Anda bisa setuju bahwa seluruh dinasti leluhur Shizu tahu dia tunanganmu? Juga, kamu harus lebih sadar bahwa kamu adalah putri dinasti leluhur Shizu. Putri ketujuh, itu tidak akan terlalu lama, paling banyak 10.000 tahun. Tidak hanya semua orang di wilayah ilahi benua barat yang tahu bahwa Tan Yun adalah tunanganmu, tetapi bahkan seluruh alam leluhur tertinggi akan tahu, ucap Shin Bingsuan. Berbicara tentang ini, Shin Bingsuan tidak tahu harus berpikir apa, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak suka dia, lalu mengapa kamu melakukannya? Yu Yunxi, aku punya sesuatu untuk dikatakan sebelumnya. Jika kamu berani mengambil keuntungan dari kepercayaan Tan Yun padamu, jika kamu melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, ucap Shin Bingsuan. Mendengar ini, Yu Yunxi tidak marah, Bingsuan, aku tidak marah ketika kamu mengatakan ini, aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jangan khawatir, aku tidak memiliki niat buruk terhadap Tan Yun, karena dia adalah penyelamatku. Jika dia tidak menyelamatkanku di penjara api kuno, aku pasti sudah mati. Aku, Yu Yunxi, bukan orang yang akan membalas dendam atas kebaikan, ucap Yu Yunxi. Setelah mendengar ini, Shin Bingsuan tersenyum, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ucap Shin Bingsuan. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Bintang-bintang kabur, bulan kabur, dan kunang-kunang kecil menerangi langit malam. Ada sebuah bintang di bidang bintang manusia yang luas, yang sangat spektakuler. Itu bintang utama. Di tengah bintang yang dominan, dalam esensi surgawi yang kaya dari surga dan bumi, ada sebuah bangunan kuno yang terlihat samar-samar dengan keindahan yang sangat indah berdiri dengan megah. Bangunan kuno itu adalah kediaman penguasa istana Fang Zixi. Tan Yun hari ini, hanya dalam 6 hari, tiba di Master Star dari wilayah bintang Sishu. Siapa yang datang? Dengan suara tua, seorang wanita tua dan cacat keluar dari udara tipis dari luar gedung kuno dan menghalangi Tan Yun. Meskipun wanita tua itu membungkuk dan terlihat lesu, dia memiliki identitas yang tidak ada yang berani meremehkan, dia adalah penjaga istana. Generasi yang lebih muda telah melihat pelindung tua, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, yang lebih muda adalah sahabat terbaik Zixi dan ingin melihatnya, ucap Tan Yun. Tunggu, ucap wanita tua, pelindung itu menghilang begitu saja, dan muncul di saat berikutnya. Di luar kamar kerja di lantai 2 bangunan kuno, dia dengan hormat berkata, Tuan Istana, seseorang yang mengaku sebagai sahabatmu ingin melihatmu. Dilihat dari ekspresi mereka, dia bukan dari kuil Tianmenku, ucap wanita tua itu. Biarkan dia menunggu di lobi, Tuan Istana ini akan turun, ucap Fang Zixi, suara Fang Zixi datang dari kamar kerja. Bawahan patuh. Setelah pelindung istana menjawab, dia meninggalkan gedung kuno dan membiarkan Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama untuk duduk. Swiss. Setelah beberapa saat, Tan Yun mendengar sedikit suara langkah kaki dari lantai 2. Tan Yun melihat reputasinya, dan ada sentuhan kejutan di matanya, tetapi dia melihat Fang Zixi yang mengenakan gaun putih dan memiliki sosok yang cantik, berjalan menuruni tangga. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Fang Zixi masih terlihat seperti gadis berusia 28 tahun yang harum, kulitnya seperti salju, dia itu memikat, dan wajah lembutnya tampak meneteskan air. Fang Zixi yang sedang duduk di kursi, melihat seorang pria muda berambut putih yang tidak dikenal duduk di kursi, matanya yang indah menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan, dan dia berkata, apakah kamu Tan Yun, ucap Fang Zixi lewat transmisi suara. Iya. Sudut mulut Tan Yun sedikit ke atas, tersenyum dan bangkit. Setelah memastikan bahwa orang yang datang adalah Tan Yun, Fang Zixi berkata kepada penjaga tua istana, kamu mundur, ucap Fang Zixi. Baik kepala istana, setelah penjaga tua istana menjawab, itu menghilang seperti gumpalan asap biru.
Bang! Fang Zixi menjentikkan tangannya dengan lembut ke udara, dan pintu aula ditutup. Om! Kehampaan itu seperti riak air, Fang Zixi menghilang dari tangga dari udara tipis, dengan aroma tubuh yang menyegarkan, dari udara tipis di depan Tan Yun, kali ini akhirnya kembali, ucap Fang Zixi. Ya, saat Tan Yun berbicara, dia melepaskan teknik penyamaran dan kembali ke penampilan aslinya yang tampan. Aku mendengar orang tua Dao Kun mengatakan bahwa api beracun hatimu telah sepenuhnya terangkat, ucap Tan Yun. Iya, Fang Zixi senyum kecil cukup menyentuh, terima kasih, jika bukan karena kamu, aku akan bisa hidup, tapi aku akan menikah dengan Kaisar Agung Shizu. Tan Yun, terima kasih banyak, ucap Fang Zixi. Sama-sama, Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku lega melihatmu baik-baik saja, ucap Tan Yun. Hati Fang Zixi manis ketika dia mendengar kata-kata Tan Yun tentang kekhawatirannya. Duduklah, aku akan menyiapkan makan malam untukmu, ucap Fang Zixi, dan pergi bekerja. Tidak lama kemudian, dia menyiapkan makanan dan anggur yang lezat dan duduk di seberang Tan Yun. Setelah itu, keduanya mengobrol sambil minum. Ketika Fang Zixi mengetahui bahwa Tan Yun menjadi tunangan putri ketujuh, tangan Giok yang memegang gelas anggur sedikit bergetar, merasa sangat tidak nyaman. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi itu palsu bahkan jika mereka sudah menikah, hatinya lega. Tan Yun, saya pikir Anda berinisiatif ke Yunxi, Fang Zixi berkata dengan santai, tapi ya, saya juga telah melihat putri ketujuh, dan saya yang juga seorang wanita, iri dengan penampilannya, ucap Fang Zixi. Zixi, kamu terlalu banyak berpikir, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku dan Yunxi hanyalah teman dekat, dan kami tidak memiliki hubungan dengannya, ucap Tan Yun. Benarkah? Fang Zixi terkikik dan bercanda, ini adalah anak kecil berbohong padaku, ucap Fang Zixi. Oke, aku berbohong padamu bahwa kamu adalah anak kecil, ucap Tan Yun yang tidak berhenti minum dengan sengaja, juga sedikit pusing saat dia minum cangkir demi cangkir, dan begitu juga Fang Zixi. Pada saat ini, wajah Fang Zixi memerah, dan matanya berangsur-angsur kabur. Zixi, kamu sudah minum terlalu banyak, ucap Tan Yun bangkit dan ingin membujuknya untuk minum. Ketika dia mengambil gelas anggur dari tangannya, Fang Zixi bangkit dan berbalik, lalu terhuyung-huyung pergi. Murid Tan Yun berhenti, ucap Fang Zixi berdiri dengan terhuyung-huyung, karena dia hampir mabuk, jadi dia menunjukkan penampilan nakal dari keluarga putri bungsu, Tuan Istana sangat senang melihatmu hari ini. Ayo mabuk malam ini, ucap Fang Zixi. Tan Yun berkata, Zixi, kamu sudah terlalu banyak minum, ucap Tan Yun. Aku tidak, setelah Fang Zixi meminum anggur roh di cangkir, dia menarik Tan Yun untuk duduk lagi, dia terkikik dan berkata, Tuan Istana ini memerintahkanmu jika tidak mabuk jangan pulang, ucap Fang Zixi. Zixi, begitu Tan Yun berbicara, Fang Zixi yang menawan berkata, Tuan Istana ini memerintahkanmu untuk minum, ucap Fang Zixi. Tan Yun Zi menatap Fang Zi yang menawan, Tan Yun yang sudah mabuk dan agresif, tiba-tiba memiliki keinginan untuk menciumnya. Apa yang masih kamu lakukan, datang dan minumlah, ucap Fang Zixi berkata dengan pusing. Oke minum, ucap Tan Yun mengambil gelas dan mulai minum bersama Fang Zixi. Setelah waktu yang tidak diketahui, setelah keduanya selesai minum anggur di toples, Fang Zixi sudah berbaring di meja batu giok, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Tan Yun juga sedikit tidak sadarkan diri saat minum, merasakan benda-benda di gedung kuno di depannya mulai berputar. Plop, Fang Zixi yang benar-benar tidak sadarkan diri, jatuh ke tanah dengan lemas dari tempat duduknya. Zixi, mengapa kamu tertidur di tanah? Tan Yun tersandung, berjongkok di depan Fang Zixi, dan berkata dengan samar, bodoh, jika kamu ingin tidur, kamu harus pergi ke sofa, bagaimana kamu tidur di tanah, kamu, jangan lupa, kamu adalah penguasa kuil Tianmen yang bermartabat, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun yang linglung, membungkuk dan memeluk Fang Zixi, dan terhuyung menaiki tangga, datang ke lantai 2. Mencicit, Tan Yun memeluk Fang Zixi, menendang pintu dengan kaki kanannya yang lemah, memeluknya seperti udang berkaki lembut dan berjalan menuju sofa. Tan Yun dalam keadaan linglung dan datang ke sofa dengan Fang Zixi di lengannya. Kemudian, Tan Yun kehilangan kesadaran dan jatuh di sofa dengan Fang Zixi, menekannya di bawahnya. Tan Yun jatuh di sofa. Cahaya bulan perlahan memudar.
Di pagi hari, sinar matahari melewati jendela antik dan menyinari wajah Fang Zixi, bulu matanya yang panjang sedikit berkibar, yang jelas merupakan tanda bangun. Benar saja, setelah beberapa saat, Fang Zixi yang sedang berbaring di sofa, perlahan membuka matanya. "Mengapa kepalaku sangat pusing?" ucap Fang Zixi. Ketika Fang Zixi bingung, dia melihat sebuah kepala bersandar di dadanya. Fang Zixi mendongak sedikit, tiba-tiba, matanya yang indah melebar, wajahnya yang bisa dihancurkan oleh peluru penuh dengan kemerahan, dan dia merasakan panas yang membakar pipinya. Tapi dialah yang menemukan bahwa Tan Yun berbaring di atasnya. Apalagi, tangan Tan Yun menekan dirinya sendiri. Dalam tidurnya, Tan Yun tanpa sadar meremas tangan kanannya dan merasakan sentuhan aneh dan indah di antara jari-jarinya. Fang Zixi telah tumbuh sejak dia masih kecil, apalagi dipegang seperti ini oleh seorang pria. Dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan, dia murni dan bersih. Pada saat ini, kepalanya kosong, dan dia tanpa sadar berteriak. Cerita menyenangkan yang mengandung kepanikan dan ketakutan masuk ke telinga Tan Yun, dan Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia mengetahui bahwa dia berbaring di tubuh Fang Zixi, dia juga terpana. Tan Yun yang tertegun selama 3 napas, "Wosh!" Dia melompat dari sofa dan mendarat di depan sofa. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Zixi, maafkan aku tidak bersungguh-sungguh. Aku ingat tadi malam kamu mabuk dan tidak sadarkan diri dan pingsan di lobi di lantai 1, aku ingin kamu tidur di sofa, jadi aku menggendongmu ke atas. Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Zixi, jangan panik, kita semua memiliki pakaian yang rapi, yang membuktikan bahwa tidak ada yang terjadi," ucap Tan Yun. Melihat penampilan Tan Yun yang gugup, Fang Zixi pulih dan menemukan bahwa dia memang masih polos. Namun, dia masih sangat menawan, dia tidak berani menghadapi Tan Yun, jantungnya berdetak lebih cepat ketika dia memikirkan di mana Tan Yun menekan tubuhnya dengan tangan kanannya. Apakah dia marah? Terus terang, ketika dia bangun, dia benar-benar malu dan marah, tetapi dia curiga bahwa Tan Yun marah ketika dia melihat bahwa dia mabuk dan memiliki niat buruk. Tapi sekarang sepertinya dia salah paham. "Tan Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri." Fang Zixi menghela nafas dalam-dalam, berpura-pura acuh tak acuh, "Aku tidak menyalahkanmu," ucap Fang Zixi. "Terima kasih," Tan Yun berkata dengan nada meminta maaf, "tapi bagaimanapun, aku memang menyinggungmu," ucap Tan Yun. "Kamu mengatakannya," Fang Zixi berpura-pura marah, "jangan beritahu siapapun tentang ini, dan jangan menyebutkannya lagi di masa depan, jika tidak, aku benar-benar marah," ucap Fang Zixi. "Oke, aku akan mendengarkanmu," ucap Tan Yun berkata dengan malu. Setelah itu, keduanya terdiam untuk waktu yang lama. "Tan Yun, apa kamu ada hubungannya denganku?" ucap Fang Zixi. "Zixi, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu," ucap Tan Yun. Tan Yun dan Fang Zixi berbicara hampir bersamaan. Fang Zixi yang masih malu-malu, merasa geli, "Silakan," ucap Fang Zixi. "Iya," Tan Yun mengangguk. Mungkin itulah yang terjadi tadi malam, dan pada saat ini, keduanya merasa selangkah lebih dekat satu sama lain. Tan Yun berkata, "Zixi, aku kembali kali ini untuk memintamu membuka susunan ruang waktu Medan Bintang," ucap Tan Yun. Fang Zixi mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, "Oke, selama beberapa tahun terakhir kehadiranmu, istana banyak batu leluhur berkualitas tinggi juga telah ditambang," ucap Fang Zixi. Mendengar ini, Tan Yun sangat tersentuh ketika memikirkan kesediaan Fang Zixi untuk mengkonsumsi sejumlah besar batu leluhur kelas atas untuk dirinya sendiri. "Zixi, kamu tidak perlu mengambil batu leluhur," Tan Yun berkata, "aku punya 5 di sini sekarang." "Ada lebih dari 500 triliun, ucap Tan Yun. "Apa, kamu punya banyak," ucap Fang Zixi terkejut pada awalnya, kemudian, seolah memikirkan sesuatu, ada rasa asam dalam suara yang indah. "Ya, siapa kamu sekarang?" "Kamu adalah markis leluhur Shizu yang bermartabat dan tunangan putri ketujuh, tidak heran ada begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi," ucap Fang Zixi. Tan Yun tercengang, "Zixi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, Fang Zixi melambaikan tangannya, "Oke, kamu tidak perlu menjelaskan, kamu mengatakannya tadi malam, tidak ada apa-apa antara kamu dan Yu Yunxi," ucap Fang Zixi. Tan Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Kapan kamu akan mundur? Ucap Fang Zixi bertanya. Semakin cepat semakin baik, ucap Tan Yun. Baiklah, kalau begitu besok, ucap Fang Zixi. Tidak besok, Tan Yun berkata, Yunxi juga ada di sini, dan sekarang dia berada di wilayah bintang Sishu. Zixi, ayo lakukan, aku akan mundur setelah setengah bulan, Tan Yun berkata, arai ruang waktu medan bintang dapat menampung banyak orang untuk berlatih bersama, ucap Tan Yun. Ini tidak sebagus selama periode waktu ini, Anda membiarkan para pemimpin senior dari bidang bintang 3 memilih murid potensial untuk berlatih bersama kami, Fang Zixi sedikit mengangguk dan berkata, yah, itu masih pertimbanganmu, tapi aku tidak akan mundur, pada levelku, tidak cukup hanya mundur untuk menerobos. Selain itu, aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani, ucap Fang Zixi. Tan Yun berkata, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke wilayah bintang 4 seni dan meminta Bing Xuan dan yang lainnya untuk datang, ucap Tan Yun. Oke, ayo pergi, aku hanya punya sesuatu untuk dilakukan, ucap Fang Zixi. Ketika Fang Zixi berbicara, ada sedikit keengganan yang tidak terlihat di matanya yang indah. Kalau begitu aku pergi, ucap Tan Yun tersenyum cerah, dan baru saja berbalik dan mengambil beberapa langkah, ketika suara alam Fang Zixi datang dari belakang, Tan Yun, ucap Fang Zixi. Hah, Tan Yun melihat ke belakang dan tersenyum. Mengapa Yunxi ada di sini? Ucap Fang Zixi sepertinya bertanya dengan santai, tetapi dia sebenarnya sedikit cemburu. Dia, Tan Yun berkata sambil tersenyum, dia tumbuh di istana hampir dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan kali ini aku mengajaknya bermain, ucap Tan Yun. Oh, oke, Fang Zixi tersenyum sambil tersenyum, lalu pergi. Aku tidak akan mengirimmu, ucap Fang Zixi. Iya, Tan Yun berjalan keluar dari kamar kerja sambil tersenyum. Setelah menyamar, dia melangkah keluar dari gedung kuno, berubah menjadi bayangan ungu, dan bergegas ke awan. Di depan jendela kamar kerja, Fang Zixi melihat sosok yang menghilang di lautan awan, sedikit tersesat. Pada saat ini, adegan yang ditekan Tan Yun padanya masih ada di benaknya. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak keberatan Tan Yun dekat dengannya. Memikirkannya, hati Fang Zixi bertabrakan. Bintang-bintang bergeser, dan pada siang hari ke-6, Tan Yun kembali ke wilayah bintang Sishu, di Gunung Suci Tianqi. Selama 3 hari berikutnya, Tan Yun berada di sisi Xin Bingxuan, dan terkadang menemani Yu Yunxi. 3 hari ini adalah hari paling bahagia bagi Bing Xuan. Sejak Tan Yun meninggalkan Dominator Star beberapa hari yang lalu, Fang Zixi memanggil Dao Kun, Chu Xiaotian, dan Jiutu Zulong untuk memilih murid potensial di wilayah bintang 3. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Dini hari, matahari terbit. Bidang bintang ras manusia, mendominasi bintang. Setelah Tan Yun meninggalkan 100.000 batu leluhur kelas atas di tubuhnya, dia memberikan semua batu leluhur kelas atas yang tersisa kepada Fang Zixi. Setelah itu, 30.000 orang termasuk Tan Yun, Xin Bingxuan, Yu Yunxi, Miao Qingqing, memasuki formasi ruang waktu medan bintang. Saat Fang Zixi mengkonsumsi batu leluhur terbaik dan membuka Starfield Space-Time Grid Array, kekosongan di Grid Array terdistorsi dengan keras. Tan Yun, Yu Yunxi, Xin Bingxuan, mereka bertiga membuat penghalang dalam formasi. Pada saat ini, mata mereka bertiga menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung, untuk mengetahui bahwa 1 hari di dunia luar dan 5.000 tahun dalam formasi, bagaimana mungkin mereka bertiga tidak bersemangat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu duduk bersila dengan Yu Yunxi dan Xin Bingxuan, dan mulai mundur. Pada saat ini, murid-murid lain di luar pesona itu cukup bingung, bertanya-tanya siapa pria dan wanita yang bersama Xin Bingxuan milik kepala istana. Keduanya jelas bukan murid kuil Tianmen, mengapa Tuan Istana membiarkan mereka memasuki formasi ruang waktu dari wilayah bintang untuk berlatih. Bingung, semua murid mulai berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Saat para murid berlatih, segera, di langit yang luas, pusaran esensi ilahi, dan ki leluhur yang tak terlihat meledak ke ruang dan waktu bidang bintang, masuk ke dalam. Alasan mengapa ada 2 jenis zat kultivasi, esensi ilahi surga dan bumi dan ki leluhur langit dan bumi, adalah karena para murid di bawah alam raja leluhur melahap esensi ilahi surga dan bumi, mereka yang berada di atas alam raja leluhur adalah ki leluhur. Tahun mengalir seperti sungai,
dan ada 2 jam di luar formasi, 1000 tahun telah berlalu. Hanya dalam 1200 tahun, janin leluhur kedua Hongmeng telah dipadatkan di kolam Tan Yun, dan telah dipromosikan ke tingkat kedua dari alam suci leluhur. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 1300 tahun lagi untuk memadatkan janin leluhur ketiga Hongmeng di kolam roh, dan itu dipromosikan ke alam suci leluhur tingkat ketiga. Butuh 1500 tahun untuk dipromosikan ke tingkat keempat alam suci leluhur. Butuh 1800 tahun untuk melangkah ke tingkat kelima alam suci leluhur. Butuh 2200 tahun untuk melangkah ke tingkat keenam alam suci leluhur. Butuh 2700 tahun untuk melangkah ke lapisan ketujuh dari alam suci leluhur. Butuh 3300 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 alam suci leluhur. Butuh 4000 tahun lagi untuk memasuki tingkat ke-9 alam suci leluhur. Butuh 5000 tahun untuk memasuki kesempurnaan agung alam suci leluhur. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.